Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pejuang A akan mempresentasikan hasil pengerjaan laporan proses desain user interface dari aplikasi mPasport. Nah, jadi anggota dari Pejuang A sendiri itu ada saya, Nisa Azharatul Ilmi, dengan NIM 1030 12304 dan teman-teman saya. Saya Angelic Azan dengan NIM 1030 123 001 009. Saya Diana Nur Aisyah dengan NIM 1030 123 00409. Lalu ada saya, Rizky Darmawan dengan NIM 1030 123 00306. Dan berikut bahasan kami pada hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama ada latar belakang. Jadi aplikasi mPaspor ini hadir sebagai solusi atas permasalahan layanan konvensional pengajuan paspor, seperti antrean panjang, proses manual yang lambat, dan kurangnya transparansi. Dengan digitalisasi, mPaspor mempermudah masyarakat dalam mengurus paspor dari mana saja, kapan saja, serta mendukung program e-government Indonesia. Kami memilih mPaspor sebagai topik karena aplikasi ini merupakan layanan publik yang penting, namun masih memiliki masalah dari sisi UI UX seperti navigasi yang membingungkan dan tampilan yang kurang optimal. Hal ini menarik untuk dianalisis karena berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan. Nah, analisis pengguna. Target dari pengguna aplikasi ini adalah individu yang memiliki karakteristik rentang usia di atas 17 tahun, yaitu remaja hingga dewasa, memiliki beragam latar belakang, yaitu pelajar, pekerja, traveler, dan keluarga, lalu memiliki kebutuhan layanan paspor yang cepat, mudah, dan praktis. Jadi diharapkan dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat mengunggah dokumen persyaratan, memilih jadwal wawancara, dan membayar biaya paspor tanpa harus datang ke kantor imigrasi untuk proses awal. Lalu fitur-fitur utama dalam aplikasi mPaspor yaitu meliputi login dan registrasi pengguna, yang kedua pengajuan paspor dan perpanjangan, yang ketiga yaitu upload dokumen-dokumen penting, yang keempat ada pemilihan jadwal wawancara, yang kelima pembayaran online, yang keenam pengecekan status paspor, yang ketujuh notifikasi dan pengingat, dan yang terakhir adalah bantuan dan layanan pelanggan atau user. Seluruh fitur ini dirancang agar pengguna dapat mengurus seluruh proses paspor tanpa harus datang langsung ke kantor, kecuali untuk wawancara itu sendiri. Lalu, aktivitas utama pengguna saat menggunakan aplikasi mPaspor bisa dilihat melalui HTA atau yang hierarchical test analysis, yang dimana yang pertama adalah login atau registrasi, yang kedua memulai pengajuan paspor, yang ketiga mengisi data pribadi dan tujuan perjalanan, yang keempat mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang kelima menentukan jadwal wawancaranya, yang keenam melakukan pembayaran, dan yang ketujuh atau yang terakhir memantau status pengajuan. Setiap langkah terdiri dari beberapa subtugas yang harus dilakukan secara berurutan agar seluruh proses pengajuan berhasil. Baik, yang selanjutnya ada mental model. Jadi di mental model ini ada 6 step. Di step pertama itu ada persiapan awal. Yang kita lakukan adalah mengunduh dan menginstal aplikasi, membuat akun, dan membaca syarat ketentuan layanan. Yang kedua ada pendaftaran dan pengajuan. Yang kita lakukan di tahapan ini adalah memilih jenis layanan, paspor, mengisi data pribadi, memilih lokasi kantor imigrasi, mengunggah dokumen, memilih jadwal kedatangan, dan mengkonfirmasi bukti pendaftaran. Selanjutnya ada langkah ketiga yaitu pembayaran, yaitu melihat rincian biaya, memilih metode pembayaran, dan melakukan pembayaran. Lalu di langkah keempat itu ada kedatangan ke kantor imigrasi. Itu mengecek jadwal dan lokasi kantor, mengambil nomor antrian, wawancara dan pengambilan biometrik, dan verifikasi dokumen. Di langkah selanjutnya ada status dan pengambilan, yaitu mengecek status proses paspor, mendapatkan notifikasi jika paspor sudah selesai, memilih metode pengambilan, dan melakukan pengambilan paspor di kantor imigrasi. Selanjutnya, langkah terakhir ada layanan tambahan, bisa melakukan menghubungi customer service, membaca FAQ atau panduan, dan mengelola data akun dan riwayat pengajuan paspor. Lalu platform dan masalah aplikasi. Nah, aplikasi ini digunakan pada platform mobile atau Android
dan iOS. Dan masalah yang ditemui pada aplikasi M-Paspor ini yaitu kesulitan dalam login atau register, lambatnya aplikasi terutama saat proses verifikasi, kurangnya transparansi dalam status pengajuan paspor, tidak adanya fitur pengingat untuk jadwal wawancara dan proses pengambilan paspor, sulit melakukan pembayaran online, kurang responsifnya layanan pelanggan. Lalu berikut adalah mockup yang pertama kali kami buat untuk redesign aplikasi ini. Rancangan tampilan antarmuka dibuat lebih sederhana dan jelas untuk memudahkan pengguna yang dimana target awalnya adalah aplikasi ini akan digunakan untuk seluruh kalangan usia. Lalu untuk redesign pertama yaitu login page. Tampilan login page dibuat seminimalis mungkin dengan tata letak elemen yang berurutan dan gampang diraih dengan sentuhan elemen desain batik Nusantara. Selanjutnya, pada bagian homepage, tampilan dirubah menjadi lebih teratur, yang dimana di bagian atas menampilkan nama pengguna dan reservasi yang sedang berlangsung. Di bagian bawah menampilkan riwayat reservasi sebelumnya. Dan di bagian paling ada menu navigasi untuk berpindah antara halaman. Selanjutnya, pada profile page dibuat lebih sederhana dengan daftar opsi pengaturan yang lebih jelas, di mana bisa mengubah foto profil, ubah kata sandi, ubah alamat email, keluar dan hapus akun. Selanjutnya, pada permohonan paspor, tampilan formulir dibuat lebih terstruktur untuk memandu pengguna dalam proses pengajuan. Informasi yang sesuai ditampilkan jelas di bagian atas, diikuti dengan daftar dokumen yang perlu diunggah. Tampilan formulir pada permohonan paspor diatur lebih sistematis. Informasi penting seperti persyaratan KTP dan data tambahan disajikan dengan format poin-poin singkat dengan penanda visual. Selanjutnya, pada pemilihan waktu dan waktu kedatangan, tampilan pemilihan jadwal dipermudah dengan kalender bulanan dan slot waktu yang jelas. Dengan pilihan jam kedatangan yang terbagi dalam blok waktu tanpa mengharuskan pengguna untuk scroll page ke paling bawah. Selanjutnya. Oke, selanjutnya pada data permohonan, di sini tampilannya dibikin lebih terstruktur untuk memudahkan verifikasi data. Informasi permohonan disajikan dalam kartu terpisah berisi detail lengkap. Lalu ada tombol lanjutkan keterangan penyimpanan data pembantu proses selanjutnya. Dengan navigasi tetap konsisten lewat tombol home. Perubahan ini memastikan data mudah dicek sebelum melanjutkan. Nah, lalu justifikasi perubahan keseluruhan dari desain ini adalah warna merah yang digunakan untuk melaraskan dengan warna paspor Indonesia sekarang. Instruksi diperjelas agar pengguna tidak bingung dalam mengisi data atau upload dokumen. Juga tata letak disederhanakan buat navigasi lebih intuitif dan mudah dipahami, serta perubahan berdasarkan feedback dari pengguna. Nah, kesimpulannya adalah M-Pasport ini aplikasi digital untuk urus paspor secara online agar lebih mudah dan efisien. Perubahan UI yang dilakukan menjadi lebih simpel, jelas, modern, serta user friendly. Yang diharapkan dari kami adalah membuat pengajuan paspor lebih cepat, mudah digunakan semua kalangan, dan mencerminkan layanan pemerintah yang profesional serta terpercaya. Selanjutnya adalah prototype. Oke, untuk demo prototype, yang pertama dengan POV seorang user, yang pertama dilakukan oleh user adalah user bisa daftar akun atau login. Jika tidak lengkap datanya atau tidak sesuai, maka ada error message. Lalu selanjutnya adalah di homepage. Di sini user bisa mengeluarkan sliding menu dan langsung mengakses profile, notifikasi, dan profile lagi di sini, dan lalu bisa mengakses juga notifikasi informasi pengaturan pusat bantuan. Lalu untuk fitur utamanya adalah, di sini user juga bisa melihat riwayat pengajuan yang sudah diajukan atau ya, dan di sini bisa ada banner informasi. Lalu untuk fitur utama, pengguna bisa mengajukan paspor dengan diberikan dua opsi. Lalu di sini untuk siapa permohonan ditujukan. Selanjutnya di sini pengguna memilih kantor imigrasi terdekat. Lalu selanjutnya adalah konfirmasi data diri dengan memfoto KTP-nya.
data diri, lalu dikonfirmasi apakah fotonya sudah benar. Selanjutnya adalah pengguna verifikasi data diri, apakah sudah sesuai dengan KTP-nya atau belum. Lalu langkah selanjutnya adalah pengguna udah punya paspor atau belum. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini ada 2 opsi bagi pengguna yang belum mempunyai paspor atau sudah mempunyai paspor. Oke, pilih sudah. Di bagian sudah ini, dia berbeda dengan yang belum. Ini adalah page tambahan yang dimana pengguna harus mengisi informasi dari data paspor lamanya. Next. Dan termasuk mengupload foto halaman 2 paspor lama Anda. Selanjutnya ini adalah bagi pengguna yang belum punya paspor akan langsung diarahkan ke page ini untuk melengkapi tujuan membuat paspor itu apa, negara yang ditujunya kemana. Lanjutkan. Terus tentang data yang lebih detail tentang negara tujuannya. Next. Lalu di sini mengisi informasi keluarga atau kerabat yang dapat dihubungi di negara tujuan. Lalu pengguna diminta untuk mengisi informasi mengenai pemohon yang melakukan paspor penggantian atau membuat paspor baru. Selanjutnya. Lalu di sini ada pengguna dimohon untuk mengisi data tambahan pemohon dari tanggal dikeluarkannya KTP, kewarganegaraan, alamat sesuai KTP beserta kecamatan dan sebagainya. Lalu ketika di scroll bisa memilih opsi alamat sekarang sama seperti alamat KTP, tapi jika tidak bisa mengisi alamat yang sekarang beserta provisi dan lain-lain. Dilanjut. Masih untuk mengisi data tambahan pemohon, di sini pemohon diminta untuk mengisi pekerjaan, nomor telepon, data-data ibu, ayah, juga pasangan. Berikut adalah tampilan dari langkah 6 yaitu jenis pemohon dan data pemohon. Sebelum melanjutkan, pengguna bisa menambahkan data pemohon. Nah, selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan tanggal kedatangan. Misalkan tanggal 15 dengan jam 8. Lanjutkan. Nah, selanjutnya kalau misalnya kantor imigrasi itu penuh, nah pengguna ini bisa milih ulang kantor imigrasinya. Selanjutnya, berikut adalah tampilan dari apakah pengguna sudah memasukkan data dengan benar. Selanjutnya adalah pop-up konfirmasi dari permohonan yang sukses. Oke, jadi berikut adalah tadi adalah penjelasan bagaimana alur utama dari aplikasi mPaspor ini. Untuk alur-alur tambahannya atau fitur-fitur tambahannya itu ada profile page. Profile page di sini pengguna bisa mengubah foto profilnya di sini, lalu bisa mengubah data dirinya. Selanjutnya bisa mengubah kata sandi yang misalkan lupa atau ingin kata sandi baru. Selanjutnya bisa mengubah alamat email jika alamat emailnya sudah tidak aktif atau lupa kata sandinya. Lalu di sini pengguna bisa keluar dari aplikasinya, logout, ataupun bisa menghapus akunnya. Lalu fitur tambahan lainnya yaitu terdapat notifikasi. Di bagian notifikasi ini pengguna bisa melihat notifikasi yang datang. Salah satunya adalah notifikasi proses pengajuan. Dan di sini pengguna bisa mengatur notifikasinya ingin push atau tidak. Lalu fitur selanjutnya adalah informasi. Di sini adalah berbagai bantuan dalam menggunakan aplikasi mPaspor untuk pengguna bisa akses agar pengguna bisa akses. Lalu selanjutnya adalah pengaturan. Di sini pengaturan bisa mengatur personalisasi aplikasi sesuai yang dimau. Bisa bahasa, ukuran font, notifikasi, atau ubah tema menjadi gelap atau cerah. Lalu yang terakhir adalah pusat bantuan. Di sini pengguna bisa menghubungi customer service yang disediakan oleh kami, disediakan oleh aplikasi. Mungkin itu saja untuk fitur utama. Sekian dari
kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.